Radio Gadget, the one and only Gadget Radio, masih barengan sama gue Dimas. Dan di video kali ini gue mau unboxing satu buah mouse ini dari Rexus. Dia tipenya adalah Daxa R Mini. Dan kayak gimana unitnya? Langsung kita gas aja unboxingnya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita unboxing unitnya, kita lihat dulu nih penampakan dari packaging si mouse Daxa R Mini-nya. Kalau gue lihat-lihat ini kotaknya bener-bener hitam banget ya. Ada tulisan Daxa di sini dan juga ada gambar mouse-nya, tapi ini kayak cuman siluet aja gitu. Dan gue jujur susah banget buat ngelihatnya. Tapi yang jelas ini ada gambar mouse-nya di sini, ada tulisan Daxa, ada tulisan R Mini lagi di sini kecil. Terus kemudian di bagian atasnya ya, di sini ada tulisan Rexus, di bagian bawahnya di sini ada tulisan DX ya, bukan Dimas Sampurno. Bisa jadi sih Dimas Sampurno di sini ya. Terus kemudian di bagian sini ada tulisan, gua nggak tahu nih, 5 G. Gua nggak tahu nih key atau apa gitu ya. Tapi yang jelas ini ada tulisan seperti ini. Terus kemudian di bagian sebelah kanannya ini juga ada tulisan 5 G. Gua nggak paham itu apaan. Dan di bagian belakangnya ini sebenarnya ada tulisan Rexus dan juga ada tulisan Ultra Lightweight Mouse Low Power Consumption ya. Dan dia di sini kalau gua nggak salah itu dia DPI-nya bisa sampai 26.000. Makanya gua penasaran nih sama mouse yang satu ini. Untuk harganya sendiri ya, untuk mouse ini tuh harganya kalau misalkan gua lihat di marketplace itu sekitaran 600 sampai 700 ribuan. Kayak gimana penampakannya, langsung kita unboxing aja ya. Oke, ini langsung kita buka di sini. Oke, dia ini sudah kebuka. Ini di bagian sebelah sini kosong aja. Kita taruh di sini. Yang pertama kita pasti dapat mouse-nya. Oke, kita dapat mouse-nya di sini. Terus kemudian kita buka lagi di sini. Oke, dia ada pembatasnya. Gue taruh di sini aja pembatasnya. Kita dapat apa nih? Pouch gitu ya, kayak sleeve gitulah, pokoknya pouch gitu yang dia ini kesannya pakai kulit, tapi sebenarnya ya bukan kulit. Terus di sini ada logo Rexus-nya. Ya, kita dapat itu. Terus kemudian kita dapat kabel data. Nah, ini kabel datanya modelnya tuh yang kayak model tali sepatu gitu loh. Nah, yang lemes gitu, bukan yang kaku. Bukan braided, bukan. Tapi ini kayak model yang tali sepatu gitu. Dan dia ini sudah menggunakan USB Type-C ya. Jadi seperti ini untuk kabel datanya. Ini lumayan panjang ya, kurang lebih ada 2 meter mungkin ya. Dan ini ada juga untuk pengikat kabelnya yang menurut gue ini oke ya. Ada dikasih pengikat kabel nih, nice try banget nih dari si Rexus. Kita taruh di sini untuk kabelnya, biarin berantakan gitu aja nggak apa-apa. Terus di sini kita dapat, kita dapat dongle-nya. Iya, ini ternyata adalah converter dari USB Type-C ke USB 3.0 ini harusnya ya, karena warna biru kayak gini. Kita taruh di sini dan kita dapat dongle 2,4 GHz. Oke, dan ada tulisan Daxa di sini. Oh, berarti DX itu sebenarnya Daxa ya, bukan Dimas Sampurno ya. Gua GR banget ya, terlalu pede gitu kan. Ya, yang jelas kita dapat dongle-nya di sini. Terus kita di sini dapat apa lagi? Oh, ini buat yang ini ya, buat tatakan mouse-nya itu ya, yang di bagian bawahnya. Jadi bisa diganti-ganti. Entah bisa diganti atau belum dipasang, nanti kita lihat. Yang jelas kita dapat ini. Oke. Terus kita di sini dapat kartu garansi produk ya. Ini kartu garansi produknya seperti ini, dan juga kita dapat buku manual Daxa R Mini. Oke, dan di sini juga ada apa ya? Petunjuk-petunjuk penggunaannya. Jadi kalau misalkan emang lo penasaran tentang produk ini gitu ya, lo pas beli handphone ya kan, beli mouse-nya lo bisa lihat petunjuk penggunaannya dulu nih, karena biasanya ada shortcut-nya gitu kan di sini. Nah, kayak misalkan nih nomor satunya ada left click gitu ya, left click ya, right click, middle click, forward, backward, DPI, dan juga scroll up, scroll down, bla 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 ya, ada di situ. Oke, kita singkirkan dulu ini, kita beresin. Dan kita fokus sama untuk mouse-nya. Ini kardusnya gue taruh di dalam sini aja ya, biar nggak hilang. Ini kardusnya kita taruh di sini. Yang jelas ini kita dapat dongle ini 2 dan kita dapat mouse-nya. Enteng banget loh ini mouse-nya. Dan dia ini built-in baterai ya. Jadi kalau misalkan emang baterainya habis, lo tinggal cas aja yang ada di sini. Kalau misalkan sebenarnya gue udah baca untuk buku manualnya kemarin, dan kalau misalkan lo ngecas ini, dia nanti warnanya bakal warna orange. Terus kalau misalkan udah penuh, dia bakal warnanya ini tergantung dari DPI yang lo setting di sini, mulai dari yang slow sampai dengan yang fast banget. Nanti kita bakal cobain juga untuk si DPI-nya ini, untuk mouse-nya ini ya. Seperti yang tadi gue bilang, ini adalah
apa nih? Berarti left click, right click, ada untuk yang scroll up, scroll down. Ini ada untuk tombol DPI-nya di sini. Terus kemudian ini casingnya ini kokoh ya. Jadi kuat gitu loh menurut gue ya. Nih seperti ini ya. Cuman kalau buat lo yang kayak tripophobia gitu nih agak menjijikan. Bukan menjijikan ya, bikin geli aja gitu. Kalau misalkan emang lo itu adalah orang yang tripophobia dan di dalamnya ini ada tulisan Daksa ya. Di dalam apa ya? Di dalam mouse-nya itu ada tulisan Daksa karena ini transparan gitu. Terus ini ada tombol forward, ada tombol backward. Di sini ada untuk ngecasnya ya, pakai USB Type-C. Di bagian bawahnya ini dia ada untuk mousepad-nya gitu yang bisa diganti-ganti tadi tergantung selera lo yang mana. Kalau ini sih oke, menurut gua sih ini udah cukup ya. Jadi dia tidak terlalu licin dan juga nggak terlalu peret. Di sini ada untuk sensornya, sensor dari mouse-nya. Terus kemudian di sini ada tombol power. Nah, tombol powernya ini kalau misalkan lo nyalain ke bagian atas, dia akan nyala di bagian sebelah sini ya. Kalau misalkan lo nyalain lagi ke bagian bawah, ya pada saat ini mouse-nya dia diem aja. Kita klik, terus mouse-nya diem nih, nggak kita geser-geser kursornya. Dia ada lampunya ya di dalam sini. Tuh, di dalam sini tuh ada lampunya yang RGB gitu. Kalau misalkan di ruangan yang cukup terang kayak gini sih menurut gue kurang kelihatan ya. Tapi kalau misalkan emang ruangan lo itu cukup gelap, dia bakal kelihatan. Oke, dan kita coba tes-tes dulu ya. Jadi ini tuh lampunya yang nyala di bagian ininya nih, di bagian scrollingnya itu nanti dia tergantung sama DPI yang lo setting. Kalau misalkan ini yang hijau gitu ya. Oke, ini kita setting DPI-nya. Oh, dia ternyata harus dicolok ke mouse ke komputer dulu dan yaudah nggak usah pakai lama, gue mau setup dulu ini si mouse-nya ke komputer gue. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini udah gue setup ya untuk si mouse-nya ini ke PC gue yang ada di depan lo ini sekarang. Untuk setupnya sebenarnya gampang banget kalau misalkan emang lo mau pakai kabelnya ya untuk koneksi ke PC lo itu bisa. Tapi ya kalau gue itu lebih suka pakai dongle-nya yang itu tinggal colokin aja ke PC lo di sini ya, seperti itu nih yang warna putih ini. Ya, itu tinggal lo colokin aja dan seperti yang tadi gue bilang ya, kalau untuk DPI-nya itu ya, kalau untuk DPI-nya itu lo harus colokin dulu si mouse-nya ini, dongle-nya itu ke PC lo, baru nanti DPI-nya ini bisa berfungsi. Jadi kalau misalkan gue klik di sini, nah nanti ini warnanya merah. Nah kalau warna merah itu dia jadi lambat banget mouse-nya. Tuh, gue geser sedikit, dia gesernya juga sedikit gitu. Cuman gue lebih sukanya itu yang warna hijau. Nah kalau warna hijau ini kayak tuh, mouse-nya itu apa ya, gerakannya itu enak gitu. Cuman kalau misalkan lo mau klik lagi di sini DPI-nya sampai yang paling mentok ya, itu jadi geser sedikit aja itu geraknya jadi panjang banget, jadi jauh banget. Nah itu gue kurang suka. Jadi cuman geser sedikit terus kursornya jadi banyak banget ngegesernya, gue kurang suka. Jadi gue lebih suka yang warna hijau ya, settingan warna hijaunya. Nah di sini ini menurut gue yang standar gitu. Nah gimana kalau misalkan si mouse ini kita pakai buat main game? Oke, gue mau setting buat main game dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, ini gue udah setup untuk main gamenya. Di sini gue main RDR 2 ya. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk gerakan mouse-nya ini tuh, ini nyaman banget ya. Ini nyaman banget. Ini DPI-nya yang warna hijau ya. Kalau misalkan gue naikin lagi di sini, dia geser sedikit aja tuh, langsung presisi banget gitu loh. Padahal ini dia pakai wireless, bukan pakai mouse yang ada wirednya gitu ya, ada kabelnya. Tapi kalau misalkan emang lo mau bikin yang pakai ada kabelnya juga bisa juga. Toh emang kabelnya udah disediain dalam paket penjualannya. Ini gue sorry banget ya kalau misalkan emang lo harusnya ngeliat dari low angle kayak gini, gue bikin videonya wide gitu karena gue agak sedikit susah untuk setup supaya lo bisa ngeliat mouse-nya ini digerakin terus juga gamenya bergerak. Gue juga agak sedikit susah gitu kan. Jadi ya udah apa adanya seperti ini. Kalau misalkan lo agak pusing sedikit, gue minta maaf ya. Dan yang jelas ini untuk mouse-nya, ini tuh sebenarnya kalau misalkan lo lihat ya kalau lo lihat kayak gini, ini tuh bentuknya agak sedikit aneh sebenarnya. Tapi pada saat lo pegang, ini tuh pas banget nih. Ini jempolnya ada di sini, terus juga telunjuk jari manis dan juga jari tengahnya itu ngepas banget kayak gini nih. Tuh, ini tuh enak banget loh. Pas dipegang itu enak banget, nyaman banget.
nggak bikin apa ya pegel karena posisinya juga dia itu datar gitu ya mouse-nya, dan juga ini mouse-nya enteng banget. Jadi emang nih itu nyaman banget loh. Nih kalau misalkan lu mainin game-game yang apa ya, game-game first shooter gitu ya, FPS gitu ya, first person shooter gitu ya, ini nyaman banget tuh. Asli nyaman banget. Kalau gue emang nggak begitu suka main game di apa namanya PC yang kalau misalkan harus pakai keyboard dan juga mouse kayak gini, gue jujur kurang nyaman, kurang suka kalau gue ya. Tapi gue butuh mouse yang kayak gini gitu loh. Karena ini mouse-nya emang enak banget dan juga presisi banget. Ya, seperti ini, lu geser-geser. Kalau misalkan ini gue naikin lagi DPI-nya yang warna birunya, tuh. Ini geser sedikit aja tuh. Geser sedikit aja. Ini langsung ini banget loh. Jadi kalau misalkan emang lu apa namanya ya, gamer banget, gamer yang suka main game tembak-tembakan kayak gitu, FPS gitu, ini mouse-nya udah cocok banget. Dan ini mouse yang DPI-nya paling tinggi ya, yang warna ungu ini nih, dia mouse-nya DPI-nya paling tinggi. Tuh, lu geser sedikit aja, ini udah nyaman, udah enak banget loh, udah bisa muter semuanya kayak gini. Ya, tuh, asli deh. Kalau gue sih, jujur ini gue nyaman. Cuman gue lebih suka yang warna hijau untuk DPI-nya. Nah ini yang warna merah, kalau warna merah itu tuh lu gesernya tuh agak jauh, dia muternya jauh juga gitu. Maksudnya apa ya? Pada saat lo gesernya sedikit ya, dia akan geraknya tuh sedikit banget gitu. Kecuali kalau misalkan lo naikin lagi. Nah kalau misalkan yang warna merah ini gue anggapnya adalah ya gerakan lo akan sesuai dengan gerakan kursor yang ada di atas, yang ada di monitor gitu, ya. Nah kalau gue lebih suka yang warna hijau ini gitu. Tuh seperti ini teman-teman. Oke, nah ini untuk tombol-tombolnya ini juga berfungsi banget ya buat gue kalau misalkan emang lagi browsing atau segala macam. Ini gue bisa backward dan juga forward dengan sangat mudah. Gue tinggal klik aja tombol yang ada di sini. Asli ini mouse-nya ringan banget, enteng banget ya, dipakainya juga nyaman. Terus juga apa namanya, ini ada padnya juga, penggantinya juga ada. Kalau misalkan emang lo mau ganti padnya yang mungkin lebih licin ataupun juga lebih keset, ini bisa diganti. Terus juga untuk apa ya, untuk baterainya ini lumayan lama ya. Gue pakai ini kurang lebih udah 1 minggu belum gue cas-cas lagi. Jadi baterainya lumayan awet nih kalau menurut gue ya. Dan mungkin segini aja dulu kali ya cerita gue unboxing untuk si mouse Rexus Daxa R Mini-nya ini. Kalau misalkan emang lo suka sama video gue, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, jadi low angle kayak gini ya. Abis gue mau setup itu agak bingung gitu loh. Gue nggak punya tripod yang proper, jadi agak sulit gitu ya. Seperti ini aja. Tapi yang jelas ini mouse-nya keren. Kalau buat lo mau main game, gue sih saranin pakai yang paling kenceng aja nih untuk si DPI-nya tuh. Jadi lo gerak sedikit, langsung ini ya, langsung gerak nih, langsung geraknya agak jauh tuh. Tuh. Oke, kita lanjutin lagi kapan-kapan.